sebenarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Senyum Bani. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Salting. Di bukit نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن dengan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berada. Kali ini perkenankan saya untuk membawakan acara pada komunitas Al-Fatihah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa, dan insya Allah anak-anak akan lebih semangat lagi karena yang ditunggu-tunggu adalah Bapak Aziz untuk memberikan semangat kepada wali murid juga kepada Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami cintai. Kepentingan anak-anak kita semua untuk menjadi anak yang berhasil, yang sukses, dan tidak akan terlepas dengan label anak yang soleh dan solehah. Jadi anak yang tercinta ini nanti akan mendapatkan madrasah ataupun sekolah yang sudah dicita-citakan, semua nanti akan memuaskan. Kami sebagai pengurus komite sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada wali murid mungkin di hatinya kurang serap sehingga merasa di komite
pengurus komite, insya Allah kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati motivator Bapak Nur Wahyudin Al-Aziz MPD. Beliau jadi posisinya juga sekaligus sebagai pengawas madrasah, pengawas pembina di atas negeri 6 Muslimat beserta asistennya. Yang saya hormati Ketua Komite MTS Negeri 6 Muslimat Bapak Dr. Komali Zaman. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Bu Nadia Prioritas Aliasai beserta Bapak Wakil Kepala Staf, Bapak Ibu guru dan pegawai, dan yang saya hormati wali siswa atau orang tua dari siswa kelas 9 MTS Negeri. Kegiatan AMT ini dalam rangka untuk persiapan siswa-siswi kita di dalam mencari jenjang pendidikan berikutnya, sehingga pada kesempatan ini kami mohon ya, kepada orang tua khususnya wali dari siswa, ada beberapa pesan belajar khususnya di akhir-akhir yang kita hormati juga Bapak Kepala Madrasah Pak JK, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai di MTS 6 MTS terbaik se-daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin anak-anak tidak tahu karena apa? Karena MTS 6 adalah MTS model. MTS model itu adalah MTS percontohan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tanpa terasa ternyata kamu itu menjadi siswa-siswa madrasah sanawiyah terbaik se-daerah istimewa Yogyakarta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat beliau termasuk kita, dan insya Allah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Korteks kita semakin besar, maka kita akan semakin cerdas. Kalau jumlah sel dalam neokorteks kita semakin banyak, maka kita akan semakin cerdas. Pertanyaannya, pengen tidak neokorteksnya semakin besar? Pengen? Pengen ada apa? Pengen bingit? Mau tahu caranya? Rupanya neokorteks kita itu sarafnya berhubungan dengan telapak tangan kita ini. Maka kalau telapak tangan ini sering digetarkan begini, neokorteks ada 2 akan bergetar dan Anda akan bertambah. Ada begitu guys? Stop. Kalau saya bilang stop, you langsung stop. Kalau you masih tepuk terus, nanti kecerdasan yang luar biasa. Sekolahnya tidak di MTS, non SLB. Nah kalau saya stop, you tenang dulu. Saya mau ngomong sedikit dengan orang tua. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, bolehkah Bapak Ibu saya bertanya pada Bapak Ibu? Boleh ya? Siap menjawab Bapak Ibu? Tapi dia nggak mau angkat tangan. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Saya punya pengalaman buruk ketika saya di SMP. Yang lulus ujian nasional dengan nilai maksimal, katakan saya, ada anak yang nggak mau angkat tangan. Saya tanya, Mas kenapa kamu nggak angkat tangan? Pak, saya sejak semester 1 sampai semester 5 itu saya juara kelas terus Pak. Maka tanpa saya mengangkat, tenang dulu. Saya mau ngomong sedikit dengan orang tua. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, bolehkah Bapak Ibu saya bertanya pada Bapak Ibu? Boleh ya? Siap menjawab Bapak Ibu? Tapi dia nggak mau angkat tangan. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Saya punya pengalaman buruk ketika saya di SMP. Yang lulus ujian nasional dengan nilai maksimal, katakan saya, ada anak yang nggak mau angkat tangan. Saya tanya, Mas kenapa kamu nggak angkat tangan? Pak, saya sejak semester 1 sampai semester 5 itu saya juara kelas terus Pak. Maka tanpa saya mengangkat diunding, kemudian Bu Sri minta LJK itu di-scan ulang dan hasilnya tetap sama 2,75. Nelpon saya lagi, Pak Ye ternyata tetap 2,75. Jangan berhenti di situ Bu Sri, minta satu ruangan. Saya bilang siapa tahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan nilai ASPD 100 semua. Amin Allahumma. Amin. Kalau saya bilang satu ada tepuk berapa kali? Kalau saya bilang 2 ada tepuk berapa kali? Saya akan mengatakan 1 atau 2. 1. 1.
anak-anak jadi dulu lah. Kakak ada generasi Z. Ini guru-guru muda itu kayak Mbak Saya itu generasi milenial. Nah, yang bilang itu saya kolonial itu. Maka ini saya membawa judul pelatihan auto sugesti power. What is auto sugesti power? Sugesti artinya keyakinan. Power maksud saya adalah energi. Maka kekuatan akan mendapatkan kemudahan. Judul pelatihan saya ini bersumber dari sebuah hadis yang berbunyi, dia dalam diriku. Bila ia menyebut aku dalam kalaya, aku menyebut dia dalam kalaya. Mari belajar di rumah, katakan saya. 1, 2, 3, 4. Berapa Video. 3. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi satu. Cara bisa, tapi kalau itu Allah lakukan, manusia menjadi tidak bisa belajar. Manusia tidak tahu jam, tidak tahu hari, tidak tahu minggu, tidak tahu bulan, tidak tahu tahun. Paham? Maka itu namanya sunatullah. Allah itu bisa sakarepe, tapi kalau sakarepe, hambanya yang paling disayang, yang namanya manusia, nggak akan tahu bisa belajar. Bahkan kalau Allah menghidupkan Nabi Yahya, sekarang nggak ada ilmu kedokteran, opo? Ragu sirah merupek kok. Paham? Ngerti? Maka Allah akan mengikuti itu semuanya. Karena Allah tidak hanya maha bisa, tidak hanya maha mampu, tapi Allah juga maha logika. Paham? Subhana man dhikruhu izzun li dhakiri fahuwa al-jalisu lahu Allahu Allahu majalisu dhikri rawdatul jinani faman yakhlud fiha ratiyan Nanti akan sampai. Maka sekarang ya saya pesankan kalimatnya yang nanti akan dibubuhkan di kertas itu. Maksud saya begini. Oke, finish. Ini saya akan dikasih waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan selesai. Ya. Tahun 2024. Tempat asrama haji New York, kan kayak Amerika, New York. You tuliskan nama panggilanmu yang besar pakai huruf kapital. Yang besar dilihat dari bengkong. Kayak contohnya Kaila, tulis Kaila. Contohnya Iqbal, tulis Iqbal. Dengan sangkaan yang positif. Anak-anakku yang luar biasa. Berapa nilai literasi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia untuk KSPD yang akan datang. Dalam sangkaan kita. Pertanyaan kedua, berapa nilai literasi bahasa Inggris? Tetapkan hari ini. Bagi kalian yang masih ragu-ragu, beliau begitu telaten mengajari. Bahkan beliau sering mengulang-ulang materi karena beliau khawatir kamu belum memahaminya atau telah melupakannya. Kekhawatiran beliau itu sejatinya adalah wujud dari cinta dan sayangnya kepadamu. Maka jangan biarkan cinta dan sayangnya bertepuk sebelah tangan. Tentukan sekarang berapa nilai literasi bahasa Inggris. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, berapa nilai
harus melakukan dua hal. Yang pertama, tentukan berapa target nilainya. Ayo, Bu Dwi, Bu Anu, Bu Sakti. Lebih dari 50%, alhamdulillah. 90. 1, 2. Oke, siapa yang panjang tangannya lebih dari 2 jengkal angkat tangannya? Oke, turunkan. Yang kurang. Sudah? Ke saya. Tepuk 1, 2. Pertanyaan saya, siapa Anda menerima tantangan dari saya? Siap. Dari saya? Yakin? Bisa? Kepada semua lebih panjang 2 cm dari sebelumnya, bisa? Bisa? Yakin? Katakan aku harus bisa. 1, 2, 3. Aku harus bisa. Jangan nakal, bisa. Ini Pak. Bisa. Luruskan tangan ke depan. Konsentrasi pada ibu jari masing-masing. Katakan aku harus bisa. 1, 2, 3. Aku harus bisa. Sekali lagi. Aku harus bisa. Luruskan ke depan. Konsentrasi pada ibu jari masing-masing. Pada hitungan ketiga kita tutup mata kepala kita. 1, 2, 3. Perintahkan dalam hatimu dengan sangat tangan kananku bertambahlah panjang 1 cm. Terima kasih, buka mata, geser ke samping. Ditekuk, dicek ulang. Biasa tepuk tangan itu ada semuanya. Tepuk 1, jangan dibahas. Tepuk. Kasih buka mata, geser ke samping. Ditekuk, dicek ulang. Sudah, tapi tidak dendam kepadamu itu. Siapa wanita yang berani mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa demi kehidupanmu itulah. Siapa nak? Wanita itu adalah ibu. Wanita itu adalah mamamu. Seperti apa wajah ibumu ketika sedang bersedih? Seperti apa wajah mamamu ketika sedang menangis? Peluk tubuhnya, katakan kepadanya, ibu, terima kasih. Ibu, mohon maaf atas semua kesalahan. Maka ibu pasti akan memelukmu dengan sangat erat, mengelus punggungmu, mengusap kepalamu, dan doanya akan keluar dari mulutnya. Maka katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya di hadapannya, nak. Karena kamu tidak punya hak. Lakukan tadi yang saya perintahkan. Salami tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya, katakan terima kasih dan ibumu akan mendoakan. Maka jangan sombong kepadanya. Datanglah. Tulus. Adakah orang yang siap berkorban jiwa dan raga kapan saja demi kehidupan? Tentu saja sudah tiada. Anak-anakku yang luar biasa. Ada pula orang yang pantas kamu anggap sebagai pahlawan kedua. Seorang lelaki yang setiap hari mengambil resiko. Mungkin di antara laki-laki itu adalah bapak, laki-laki itu adalah papa, laki-laki itu adalah ayah. Pernahkah ketika beliau pulang kau sambut, terima kasih Bapak, terima kasih Ayah.
Maafkan, selama ini aku tahunya hanya minta dan ya, ya. Salami tangannya, peluk tubuhnya, maka ayahmu pasti akan memelukmu dengan sangat erat. Segala-galanya ayahmu, setegar-tegarnya ayahmu,